Setelah kita melihat ke pengarangan Lukas, kita siap untuk beralih ke latar historis kisah para rasul. Kapan Lukas menulis? Dan untuk siapakah ia menyusun kitab ini? Sementara kita menyelidiki latar historis kisah para rasul, kita akan melihat 3 topik. Pertama, kita akan mempelajari waktu penulisan kisah para rasul dengan berusaha mengetahui kapan Lukas menulis kisah para rasul. Kedua, kita akan menyelidiki pembaca asli kitab ini. Dan ketiga, kita akan menelusuri konteks sosial pembacanya. Mempelajari hal-hal ini akan menolong kita untuk lebih memperjelas kedekatan Lukas dengan peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Ini juga akan membantu kita untuk memahami secara lebih dalam dan lebih menyeluruh dampak dari Injil pada abad pertama Masehi. Mari kita mulai dengan waktu penulisan kitab tersebut. Walaupun ada banyak opini yang berbeda tentang kapan kitab kisah para rasul pertama kali ditulis, secara umum kita bisa membagi opini-opini para ahli perjanjian baru ke dalam 2 orientasi dasar. Di satu pihak, beberapa ahli telah berpendapat bahwa Lukas menulis setelah penghancuran Bait Allah Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Dan di pihak lain, para ahli lainnya telah berpendapat bahwa ia menulis sebelum penghancuran Bait Allah pada tahun 70 Masehi. Peristiwa-peristiwa tragis yang terjadi pada tahun 70 Masehi sangat krusial bagi sejarah Yahudi. Dan karena alasan ini, akan bermanfaat jika berpikir tentang opini-opini mengenai hal ini dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa ini. Kita akan melihat masing-masing pandangan ini yang dimulai dengan kemungkinan bahwa Lukas menulis setelah tahun 70 Masehi. Para ahli yang berpendapat bahwa kisah para rasul ditulis setelah tahun 70 Masehi mendasarkan pandangan mereka pada sejumlah pertimbangan. Sebagai contoh, banyak ahli yang telah mengklaim bahwa optimisme kisah para rasul mengindikasikan pada waktu sekitar tahun 80 Masehi hingga 90 Masehi. Menurut pandangan ini, kisah para rasul memiliki pandangan yang terlalu positif tentang gereja mula-mula jika kitab tersebut sudah ditulis sebelum waktu itu. Sebaliknya, terdapat perspektif yang merupakan nostalgia terhadap gereja mula-mula yang menuntut jeda waktu bertahun-tahun dengan peristiwa-peristiwa itu sendiri. Akan tetapi, pandangan ini mengabaikan keseriusan dalam cara kisah para rasul menangani segala macam masalah di dalam dan di luar gereja. Dan yang terutama, mereka yang percaya bahwa kisah para rasul ditulis setelah tahun 70 Masehi berpendapat demikian karena mereka percaya sebagian materi di dalam kitab kisah para rasul bergantung pada karya-karya Yosefus, sang sejarawan Yahudi. Tulisan-tulisan Yosefus yang relevan tidak ditulis sebelum tahun 79 Masehi dan pasti belum beredar secara luas sebelum tahun 85 Masehi. Jadi, mereka yang percaya bahwa kisah para rasul bergantung pada karya-karya Yosefus menyimpulkan bahwa kisah para rasul tidak mungkin ditulis sebelum tahun 79 Masehi dan kemungkinan ditulis beberapa waktu setelah tahun 85 Masehi. Walaupun para pendukung posisi ini telah menunjukkan banyak kaitan antara kisah para rasul dengan karya-karya Yosefus, kita hanya akan menyinggung 4 koneksi yang telah mereka sebutkan. Pertama-tama, kisah para rasul pasal 5 ayat 36 menyebut Teudas, seorang pemberontak Yahudi, yang mungkin juga telah disebutkan dalam buku 20 bagian 97 dari karya Yosefus yang berjudul Antiquities. Kedua, kisah para rasul pasal 5 ayat 37 menyebut Yudas, pemberontak dari Galilea yang muncul di dalam buku kedua bagian 117 dan 118 dari karya Yosefus, Jewish Wars, dan di dalam buku ke-18 bagian pertama hingga ke-8 dari karyanya Antiquities. Ketiga, pemberontak yang dijuluki orang Mesir dalam kisah para rasul pasal 21 ayat 38 mungkin juga muncul di dalam buku kedua bagian 261 hingga 263 dari karya Yosefus yang berjudul Jewish Wars, dan dalam buku ke-20 bagian 171 dari karyanya yang berjudul Antiquities. Dan keempat,
Sejumlah penafsir juga berpendapat bahwa deskripsi tentang kematian Herodes dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 19-23 bergantung pada buku ke-19 bagian 343 hingga 352 dari karya Yosefus yang berjudul Antiquities. Walaupun sejumlah penafsir mengikuti penalaran ini, kita harus menunjukkan bahwa paralel antara Kisah Para Rasul dengan tulisan Yosefus tidak membuktikan bahwa Kisah Para Rasul bergantung pada karya Yosefus. Bahkan, deskripsi tentang berbagai peristiwa dalam Kisah Para Rasul berbeda dengan deskripsi Yosefus. Jadi kelihatannya, lebih mungkin bahwa Kisah Para Rasul dan Yosefus hanya menceritakan kembali peristiwa-peristiwa historis yang terkenal secara terpisah, atau bahwa mereka mengandalkan sumber-sumber yang sama, karena orang-orang yang disebutkan merupakan tokoh-tokoh bersejarah yang cukup terkenal. Mestinya, tidaklah mengejutkan bahwa mereka dikenang di dalam lebih dari satu catatan sejarah. Dan lebih dari ini, dalam kasus Teudas, kita sedang membicarakan nama yang sangat lazim. Sangat mungkin bahwa yang sedang kita bicarakan adalah dua orang yang berbeda dengan nama yang sama. Pandangan besar kedua tentang tanggal penulisan Kisah Para Rasul adalah bahwa kitab ini ditulis sebelum penghancuran Bait Allah di tahun 70 Masehi. Ada banyak bukti yang mendukung waktu penulisan yang lebih awal ini. Tetapi mengingat tujuan kita hanya akan berfokus pada apa yang bisa disimpulkan dari adegan terakhir dalam kitab Kisah Para Rasul. Perhatikan dua ayat terakhir dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 30-31. Di sana, Lukas menuliskan kata-kata berikut tentang Paulus. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kitab Kisah Para Rasul ditutup dengan Paulus yang menjadi tahanan rumah di Roma, yang dengan berani memberitakan Injil Kristus. Bagian penutup ini menawarkan bukti penting untuk mempercayai bahwa Kisah Para Rasul ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Pertama, deskripsi Lukas tentang pelayanan Paulus berhenti mendadak dan tidak menyebutkan peristiwa krusial yang terjadi pada tahun 64 Masehi. Pada tahun 64 Masehi itu, Nero menyalahkan orang Kristen karena kebakaran besar yang melanda Roma dan mulai menganiaya orang Kristen. Akan merupakan suatu keanehan bagi Lukas jika ia tidak menyebutkan perubahan yang sedemikian besar jika hal tersebut sudah terjadi saat ia menuliskan Kisah Para Rasul. Kedua, pada umumnya Paulus diperkirakan telah mati sebagai martir selama masa penganiayaan gereja oleh Nero, yang kemungkinan terjadi pada tahun 65 Masehi atau tidak lama setelah itu. Jika Kisah Para Rasul telah dituliskan setelah peristiwa ini, kitab ini hampir pasti akan menyebutkan kematian Paulus sebagai martir, karena ia adalah salah satu tokoh yang paling menonjol dalam kitab ini. Ketiga, ketika Bait Allah di Yerusalem dihancurkan pada tahun 70 Masehi, peristiwa ini secara signifikan mempengaruhi relasi orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi di dalam gereja. Kitab Kisah Para Rasul berfokus pada relasi ini di banyak bagiannya. Jadi kelihatannya, kecil kemungkinan bahwa Kisah Para Rasul tidak akan menyebutkan penghancuran Bait Allah jika peristiwa itu telah terjadi. Berdasarkan fakta-fakta ini, kelihatannya yang terbaik adalah menyimpulkan bahwa Lukas telah menyelesaikan Kisah Para Rasul pada waktu yang hampir bersamaan dengan pemenjaraan dan pelayanan Paulus di Roma pada tahun 60 Masehi hingga tahun 62 Masehi, yang merupakan detail historis terakhir yang disebutkan dalam kitab ini. Sambil mengingat pemahaman tentang waktu penulisan Kisah Para Rasul yang lebih awal ini, kita perlu mengarahkan perhatian kepada fitur kedua dari latar historis Kisah Para Rasul, pembaca asli dari karya Lukas ini. Kesadaran tentang pembaca yang hendak dijangkau Lukas melalui kitab Kisah Para Rasul sangat menentukan bagi pemahaman tentang karyanya ini. Kita akan menyelidiki pembaca asli Kisah Para Rasul dalam dua cara berikut. Pertama, kita akan melihat dedikasi eksplisit kitab ini kepada Theophilus. Dan kedua, kita akan melihat kemungkinan bahwa kitab ini juga diperuntukkan bagi pembaca yang lebih luas. Mari kita mulai dengan Theophilus sebagai pembaca pertama Lukas.
prolog-prolog Lukas menyiratkan bahwa Theophilus adalah sponsornya, yaitu orang yang menugaskannya untuk menulis. Seperti yang telah kita lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 3 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1, Lukas mendedikasikan karya-karyanya kepada Theophilus. Selain itu, dalam Lukas pasal 1 ayat 3, Lukas menyebut Theophilus sebagai yang mulia Theophilus. Lukas menggunakan istilah yang mulia atau kratistos dalam bahasa Yunani sebagai ungkapan penghormatan. Istilah ini telah membuat banyak orang meyakini bahwa Theophilus adalah sponsornya yang kaya. Akan tetapi, relasi Lukas dengan Theophilus lebih kompleks daripada sekedar relasi antara penerima dan pemberi sponsor. Dengan membaca Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, Theophilus menjadi murid Lukas. Kita bisa melihat aspek ini dalam relasi Theophilus dengan Lukas dalam prolognya untuk Injil Lukas. Dalam Lukas pasal 1 ayat 3-4, kita membaca kata-kata berikut. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Seperti yang diindikasikan oleh nas ini, kitab Lukas disusun antara lain supaya Theophilus bisa mengetahui kepastian dari hal-hal yang telah diajarkan kepadanya. Jika dirumuskan dengan sederhana, Lukas menulis untuk mengajar Theophilus. Setelah melihat bahwa Lukas secara eksplisit menyebut Theophilus sebagai pembaca pertamanya, akan berguna juga jika kita memikirkan pembaca asli Lukas dalam makna yang lebih luas. Dari apa yang kita baca di bagian lain dalam Perjanjian Baru, tidaklah sulit untuk melihat bahwa gereja yang lebih luas di abad pertama bergumul dengan sejumlah isu yang dibahas Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul. Sejarah Lukas menyebutkan perselisihan di antara orang percaya Yahudi dengan orang percaya bukan Yahudi, serta perpecahan karena kepemimpinan dari para rasul dan para pengajar yang berbeda. Catatannya membahas beberapa kesalahan doktrinal yang diperkenalkan oleh para guru palsu. Kisah Para Rasul juga membahas perselisihan antara gereja dengan pemerintahan sipil. Kitab ini berfokus pada berbagai isu yang dihadapi oleh kaum wanita dan kaum miskin. Kitab ini mencatat penganiayaan, penderitaan, dan pemenjaraan. Kisah Para Rasul menyentuh berbagai jenis kesulitan doktrinal, moral, dan praktis ini karena gereja yang lebih luas bergumul dengan isu-isu seperti ini semenjak dekade-dekade awalnya. Karena Lukas menuliskan kitab Kisah Para Rasul untuk membahas serangkaian isu yang sangat luas, tampaknya masuk akal jika kita berasumsi bahwa ia bermaksud agar karyanya ini dibaca oleh banyak orang percaya yang berbeda. Ia sangat ingin menolong Theophilus maupun gereja mula-mula secara luas untuk menangani berbagai tantangan yang mereka hadapi. Setelah mempertimbangkan waktu penulisan dan pembaca asli dari kitab Kisah Para Rasul, kita siap untuk membahas topik ketiga, konteks sosial yang umum dari karya Lukas, yaitu keadaan dunia di mana kitab Kisah Para Rasul dituliskan. Semakin kita memahami berbagai kekuatan sosial yang sedang bekerja di zaman Lukas, kita akan semakin diperlengkapi untuk memahami banyak fitur di dalam kitabnya. Kita akan menjelajahi konteks sosial dari Kisah Para Rasul dengan melihat dua fitur sentral dari kehidupan di dalam gereja abad pertama. Pertama, pemerintahan dan kekuasaan dari Kekaisaran Romawi. Dan kedua, relasi baru antara gereja dengan orang Yahudi. Mari kita perhatikan terlebih dahulu Kekaisaran Romawi. Pada saat Lukas menuliskan kitab Kisah Para Rasul, Kekaisaran Romawi telah menaklukkan dan mengendalikan seluruh kawasan Mediterania dan juga telah memperluas jangkauannya sampai ke wilayah yang kini dikenal sebagai Inggris Raya, Afrika Utara, dan sebagian wilayah Asia. Di zaman gereja mula-mula, kekaisaran ini masih terus berkembang dan menambahkan lebih banyak lagi orang dan kawasan ke dalam wilayah kekuasaannya. Di dalam ekspansinya ini, Kekaisaran Romawi juga mempengaruhi secara mendalam segala aspek masyarakat dengan nilai, sasaran, dan keyakinannya yang khas Romawi.
tidak diragukan lagi. Pengaruh terbesar yang diberikan Roma pada wilayah-wilayah yang ditaklukkannya bersifat politis dan ekonomis. Salah satu fokus politis yang utama dari Kekaisaran Romawi adalah untuk menjamin perdamaian dan loyalitas di dalam kekaisaran dengan secara keras mengendalikan otoritas-otoritas setempat. Bangsa-bangsa yang ditaklukkan diizinkan memiliki otonomi lokal hingga taraf tertentu. Tetapi pemerintahan lokal mereka seringkali dikonfigurasi ulang serta selalu takluk di bawah hierarki Romawi. Sebagai contoh, Kitab Kisah Para Rasul menyebutkan dua gubernur Romawi di Kaisarea, yaitu Felix dan Festus, yang memerintah atas seluruh tanah Yudea dari Kaisarea. Selain mengawasi perpajakan, mereka juga bertanggung jawab memelihara perdamaian dan ketertiban di wilayah Kekaisaran Romawi yang mereka perintah. Kekaisaran ini juga menyebarkan pengaruh kultural dan politis melalui integrasi para warga negara Romawi ke dalam populasi negeri-negeri yang ditaklukkannya. Seringkali, Roma menawarkan kepada para pensiunan militernya tanah di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Praktek ini menghasilkan daerah kantong warga negara Romawi yang setia di seantero kekaisaran itu, serta menyebarkan nilai-nilai serta komitmen-komitmen kepada Roma, baik dalam konteks resmi maupun sosial. Karena alasan inilah, Kitab Kisah Para Rasul menyebut orang-orang dari Roma dari waktu ke waktu. Bahkan sejak Pentakosta, kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 10-11, bahwa ada pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun orang-orang yang menjadi penganut Yudaisme. Sekali lagi, Cornelius, seorang perwira pasukan Romawi yang takut akan Allah itu, memainkan peranan penting dalam penyebaran Injil di dalam Kisah Para Rasul. Selain hal itu, kebudayaan setempat juga dipengaruhi oleh proyek-proyek pekerjaan umum dari Roma, seperti jalanan, bangunan-bangunan yang rumit, serta tempat-tempat pertumbuhan publik. Aspek pemerintahan Romawi ini menjelaskan bagaimana Paulus dan yang lainnya bepergian dengan begitu bebas dan aman dalam berbagai upaya misi mereka. Para rasul juga menggunakan tempat-tempat publik untuk memberitakan Injil, sementara mereka bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin fitur yang paling penting dari Kekaisaran Romawi bagi gereja mula-mula adalah pengaruhnya pada agama dari bangsa-bangsa yang ditaklukkannya. Pada saat Lukas menulis kitab ini, ada satu orang yang menjadi pusat dari seluruh Kekaisaran Romawi, yaitu Kaisar. Kaisar ini tidak hanya dipandang sebagai tuan atas rakyatnya dan wilayah kekuasaannya, tetapi juga sebagai soter, atau juru selamat bagi rakyatnya. Menurut propaganda Romawi, Kaisar menyelamatkan rakyatnya dari kekacauan dan kegelapan. Dan perluasan dari Kekaisaran Romawi dilukiskan sebagai perpanjangan dari keselamatannya, yang membebaskan rakyatnya dari tirani raja-raja lokal mereka, serta menempatkan semua orang di bawah pemerintahan Romawi yang penuh kebaikan. Di sebagian besar wilayah, bangsa-bangsa yang ditaklukkan diizinkan untuk melanjutkan banyak praktek religius mereka sendiri. Tetapi mereka dituntut untuk mengakui superioritas kaisar dan dewa-dewi tradisional Romawi. Tentu saja, dalam banyak hal, kebanyakan orang Yahudi dan orang Kristen abad pertama merupakan para warga negara Romawi yang patuh dan terhormat. Tetapi, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang setia menolak mengakui supremasi agama Romawi. Kekaisaran Romawi menjuluki iman Yahudi sebagai suatu religio licita, atau agama legal, dan mentoleransi iman Kristen sebanyak mungkin, walaupun tetap menekan kedua kelompok ini. Melalui kendalinya atas pemerintahan, populasi, pekerjaan umum, dan agama, Roma berusaha untuk menyebarkan pengaruhnya kemana-mana. Setelah kita melihat konteks sosial Kisah Para Rasul dalam kaitan dengan berbagai pengaruh dari Kekaisaran Romawi, kini kita siap untuk memeriksa satu dimensi krusial lain dari situasi sosial yang melatari penulisan Lukas. Relasi di antara orang-orang Yahudi yang tidak percaya
dengan gereja Kristen mula-mula. Kita akan mempelajari relasi antara orang Yahudi dan gereja mula-mula, pertama-tama dengan melihat kaitan erat di antara keduanya. Dan kedua, dengan menelusuri berbagai perbedaan fundamentalnya. Mari kita mulai dengan kaitan di antara kedua kelompok ini. Gereja mula-mula memiliki asal-usul yang sama dengan bangsa Yahudi. Walaupun hal ini jelas, tetapi dalam dunia modern, kita seringkali harus mengingatkan diri kita akan fakta bahwa Yesus adalah orang Yahudi. Para rasul adalah orang Yahudi. Dan pada awalnya, gereja sendiri pun hampir seluruhnya terdiri dari para petobat Yahudi. Jadi mestinya tidaklah mengejutkan bahwa di dalam pemikiran gereja mula-mula, loyalitas kepada Mesias Yahudi yang dijanjikan itu menyiratkan kesetiaan tertentu kepada Yudaisme. Menurut kitab Kisah Para Rasul, banyak orang dalam gereja mula-mula yang mengikuti ibadah di Bait Allah bertemu di sinagog untuk mendengarkan pembacaan kitab suci dan tetap menghargai banyak kebiasaan Yahudi. Sebagai contoh, dengarkan kata-kata Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 32-33 berikut. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Paulus dan mereka yang menyertai perjalanannya menghubungkan diri mereka dengan orang-orang Yahudi di dalam sinagog, dengan menyebut bapak-bapak leluhur sebagai nenek moyang kita, dan orang-orang Kristen sebagai kita, keturunan mereka. Sebagai tambahan, gereja mula-mula dan komunitas Yahudi secara luas setia kepada kitab suci yang sama. Dalam kitab Kisah Para Rasul, orang Kristen secara konsisten mengacu kepada kitab suci ketika mereka memberitakan Injil di dalam konteks Yahudi. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1-3 mencatat bagaimana Paulus berpaling kepada kitab suci ketika mereka memberitakan Kristus kepada orang Yahudi. Perhatikan kata-kata Lukas di sana. Mereka tiba di Tesalonika, di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Selain itu, kaitan erat antara kekristenan dan Yudaisme berakibat pada interaksi yang signifikan di antara para penguasa Yahudi dengan gereja mula-mula. Menurut kitab Kisah Para Rasul, keberanian gereja mula-mula dalam memberitakan Injil Kristus seringkali menimbulkan konflik dengan para penguasa Yahudi. Akan tetapi, sebisa mungkin, orang-orang Kristen mula-mula mengakui para pemimpin Yahudi, dan hanya menentang mereka ketika mereka memerintahkan orang Kristen untuk tidak menaati perintah-perintah Allah. Walaupun terdapat kaitan erat antara orang Yahudi dengan gereja mula-mula, mereka masih dipisahkan oleh sejumlah perbedaan fundamental. Yang pertama dan yang paling fundamental, orang Kristen dan orang Yahudi yang tidak percaya berbeda pandangan mengenai pribadi dan karya Yesus. Gereja memproklamasikan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah menaklukkan maut dan sedang memulihkan seluruh ciptaan yang diawali dengan kebangkitannya sendiri dari antara orang mati. Namun orang Yahudi yang tidak percaya menganggap tidak mungkin orang yang mati disalibkan sebagai kriminal adalah Mesias yang dijanjikan. Perbedaan ini menciptakan suatu jurang pemisah di antara orang Kristen dengan orang Yahudi non-Kristen yang terus berlanjut bahkan hingga zaman kita sekarang. Yang kedua, walaupun gereja mula-mula dan para pemimpin Yahudi sepakat tentang otoritas Alkitab Ibrani, mereka sangat tidak sepaham dengan hal interpretasi yang tepat terhadap Alkitab Ibrani, khususnya dalam kaitan dengan Yesus.
gereja mula-mula percaya bahwa pengharapan-pengharapan Alkitab Ibrani akan Mesias yang akan datang itu telah digenapi di dalam diri Yesus. Tetapi orang Yahudi yang tidak percaya menyangkali pemahaman ini. Ada banyak golongan dalam Yudaisme yang memegang berbagai pandangan yang luas cakupannya. Tetapi kebanyakan dari mereka menganggap mustahil untuk menerima bahwa Yesus menggenapi berbagai pengharapan mesianis dari Perjanjian Lama. Yang ketiga, gereja mula-mula dan orang Yahudi abad pertama berbeda pendapat dalam hal bagaimana mereka memandang orang bukan Yahudi. Alasan utamanya adalah orang Yahudi yang saleh tidak berteman dekat dengan orang bukan Yahudi. Akan tetapi, di pihak lain, banyak orang bukan Yahudi yang tidak bersunat yang begitu tertarik dengan kepercayaan dan pengajaran etis Yudaisme sehingga mereka melekatkan diri kepada sinagog Yahudi setempat dan dikenal sebagai orang-orang yang takut akan Allah. Orang-orang yang takut akan Allah dihormati melebihi orang-orang bukan Yahudi lain. Tetapi mereka bukanlah anggota penuh dari komunitas Yahudi. Kaum proselit bukan Yahudi beralih menjadi penganut Yudaisme. Tetapi mereka dituntut untuk menjalani serangkaian ritual penerimaan, termasuk baptisan dan sunat, serta menjalankan tradisi-tradisi Yahudi. Walaupun orang-orang Kristen Yahudi yang mula-mula mulai dengan pemahaman yang sama tentang orang bukan Yahudi, perlahan-lahan mereka akhirnya memahami bahwa orang bukan Yahudi yang mengikut Kristus harus diberi status penuh dalam gereja Kristen. Berdasarkan wahyu yang baru dari Roh Kudus, gereja mula-mula menetapkan bahwa iman kepada Kristus yang diekspresikan di dalam pengakuan percaya dan baptisan sudah cukup untuk mendapatkan keanggotaan dalam gereja Kristen. Jadi para rasul membiasakan diri untuk memproklamasikan Injil tentang ketuhanan universal Kristus, baik atas orang Yahudi dan maupun atas orang bukan Yahudi, dan menerima karunia-karunia serta pelayanan dari kedua kelompok tersebut sementara gereja terus bertumbuh. Mereka memahami bahwa Allah menggunakan orang bukan Yahudi untuk menggenapi pengharapan kerajaan yang telah diberikannya kepada umatnya di dalam Perjanjian Lama. Tidak heran jika hal ini menimbulkan banyak konflik di antara orang-orang Yahudi yang tidak percaya dengan orang Kristen mula-mula. Dengan mengetahui sejumlah detail mengenai waktu penulisan kitab ini oleh Lukas, pembaca yang ditujunya, serta konteks sosial di mana ia menulis, kita akan sangat tertolong saat mempelajari kitab Kisah Para Rasul. Kita akan menjadi lebih siap untuk menghayati berbagai masalah yang dibahas oleh Lukas, serta menerapkan solusi-solusi itu bagi kehidupan kita saat ini. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.